Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa dimanapun tempat berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel ini. Mudah-mudahan dari pertemuan ini ya itu ada manfaat yang bisa kita ambil. Baik, alhamdulillah ini ada kedatangan tamu nih ya, Bu Rosmalah Dewi. Beliau dari Kajen ya, Kajen Pekalongan. Dan tentunya alhamdulillah beliau mengikuti pelatihan bekam berhologram PBI di LKP Lebah Mas ini. Nah, silakan untuk Bu Rosmalah Dewi untuk memperkenalkan diri, monggo silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmalah Dewi, asal dari Kajen Pekalongan. Motivasinya apa nih? Motivasi untuk ngikutin pelatihan bekam ini untuk memperdalam ilmu, Pak. Ya, begitu. Memperdalam ilmu tentang gimana untuk menjadi terapis yang profesional, mahir, yang otomatis kan mesti dari merintis dulu ya, Pak ya. Motivasinya itu untuk membantu, menolong dengan ya niat awal ikhlas ingin membantu orang banyak cita-cita yang tersimpan di dalamnya ya. Iya. Baik, terkait dengan pelatihan yang sudah diikuti ya, ini kan hari kedua, berarti dari kemarin tentunya ada keilmuan-keilmuan yang berkaitan dengan bekam dan kaidah lain ya. Ini ada kesannya enggak coba? Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Kesannya banyak sekali Pak. Kesannya Pak. Tambah ilmu yang tadinya enggak tahu jadi tahu. Terusnya tahu jadi bagaimana sih caranya untuk menjadi pembekam yang mahir. Terus bagaimana bersikap dengan pasien. Bagaimana menyikapi ketika pasien itu dalam kondisi lemah apa gitu. Terusnya tahapan-tahapan juga sebagai terapis awal sebelum membekam itu seperti apa. Dan yang nggak kalah penting adalah SOP-nya itu harus diperhatikan ketika menjadi terapis. Itu ada kritik dan saran untuk pemateri tentunya, kemudian kru-krunya ya, panitia dan karyawan LKP Lebah Mas. Kalau sekiranya ada kritik saran, monggo disampaikan ya. Kritik apa ya Pak? Kalau kritik terus terang udah nggak ada ya. Soalnya yang sudah diberikan itu bagi saya pribadi yang mengikuti pelatihan itu udah bagus. Penyampaiannya pun Masya Allah. Terus untuk kru-krunya juga orangnya ramah, welcome sekali dengan kami yang masih awal ya, masih ke pelatihan kayak gini, penyambutannya juga Masya Allah. Gitu. Terusnya untuk nggak ada Pak sebetulnya kritiknya ya, karena udah bagus sekali. Jadi nggak itu ya, nggak percuma ikut pelatihan ini gitu. Ternyata nggak sia-sialah gitu, ilmu yang kita dapat jauh-jauh itu bermanfaat benar. Nah, kan nginep di sini nih. Ya. Ada pengalaman apa ini? Bisa tidur apa enggak bisa? Itu kan ini di tempat yang baru. Ya, nggak bisa tidur, nggak bisa tidurnya bukan karena nggak nyaman tempatnya ya. Tapi apa? Kayaknya nggak ada. Nggak bisa itu ya Pak, disampaikan takutnya. Sama Bu Indah juga ini nggak bisa tidur. Ya kadang kita tidur itu mulai jam 1 ke atas itu baru bisa. Karena gitu. Kan dengar yang
Oh begitu, iya iya iya. Tapi tempatnya sebetulnya sangat nyaman, cuman karena capek atau gimana jadinya nggak. Terus ada nggak pengalaman dengar-dengar misalnya ada orang Bekam kemudian nyenengan melihat terus ada pengalaman kasusnya apa bisa sembuh atau informasi dari mana atau dari nyenengan sendiri itu ada nggak pengalaman terkait dengan Bekam? Pengalaman bekam yang ini yang nggak enak dulu ya, itu ketika menerapi pasien yang kondisi lemas ya. Lemas itu ketika melihat darah itu loh. Jadi ketika dia kan takut dengan bekam, tapi dia kondisi itu harus dibekam karena ada suatu sakit yang harus emang dikeluarkan darah itu gitu. Kondisi itu fit, tapi ketika Takut dibekam, ya. ketika melihat darah dia langsung lemes kayak mau pingsan. Nah itu terus saat itu langsung berhenti pembekaman dulu untuk biar tenang gitu itu. Terus saya diminumin juga kan, karena kondisi mungkin takut, lemasnya karena takut kan jadinya. Nah itu pengalaman yang yang bikin agak was-was gitu. Terusnya yang pengalaman yang bikin senang itu ketika membekam pasien itu kondisi enak setelah dibekam itu rasanya kok ringan, keluhannya berkurang banyak. Apalagi masalah pusing itu yang seringnya kalau habis dibekam berkurangnya banyak gitu. Tuh. Itu sampai pingsan enggak? Alhamdulillah enggak. Enggak jadi ya? Enggak. Tapi keringat dingin keluar. Kondisi itu kan langsung cepat di. Oh iya. 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 Alhamdulillah enggak. Cuman mau pingsan karena lihat darahnya itu. Nah, terus yang pernah disaksikan oleh Bu Rosmala ini tentang bekam ya di luaran dengan setelah belajar itu kan ada perbedaan ya. Iya. Itu kira-kira perbedaan yang mencolok itu apa itu? Yang mencolok itu Setelah mengikuti pelatihan tentunya di luaran begitu kok ternyata SOP bekam begini kan gitu. Oh lah itu ketika SOP-nya yang sering di apa itu di SOP-nya itu Pak kadang beda. Ternyata di sini tuh lebih detail, lebih benar-benar menjaga kesterilan alat, terusnya pasiennya juga harus benar-benar diperhatikan juga, pembekamnya juga. Tapi kalau yang di lain yang di lapangan itu loh kok seperti itu ya, kok tidak diperhatikan SOP-nya apa gitu. Makanya bersyukur sekali nih saya ikut pelatihan ini. Beda gitu, beda cara. Oke, gitu ya. Ada pesan enggak untuk para pasien bekam, kemudian untuk calon terapis dan terapis setelah nyenengan 2 hari mengikuti pelatihan di LKP Lebak, Mas? Kalau pesan untuk pasien, ini untuk awal pasien apa yang sudah jadi pasien? Iya pasien, calon-calon pasien atau intinya orang yang mendapat informasi tentang bekam kemudian dia pengen terapi bekam itu paling enggak kan kalau ada pesan itu kan bisa didengarkan dan mungkin dia akan lebih hati-hati itu, tidak sembarangan memilih pembekam yang tidak mengarah kepada SOP misalnya. Ketika menghadapi pasien itu, ketika sakit itu, jadikan bekam itu pilihan utama, pilihan pertama untuk terapi. Jadi kita jangan ke jangan ke medis dulu gitu ya. Kita terapi bekam dulu, kita kita kenalkan dulu bahwa ini loh pengobatan yang Rasulullah ajarkan. Kita kenalkan, kita kasih tahu bahwa pengobatan yang sebaik-baiknya pengobatan adalah bekam. Terusnya setelah dibekam itu kita ngasih tahu tentang bagaimana menjaga kondisi tubuh kita agar tetap sehat, tetap baik gitu. Terusnya pantangan ketika dia sakit apa gitu, keluhannya tentang konsumsi lah gitu. Hati-hati asupan makanan yang dikonsumsi ketika gitu. Terus terkait dengan pesan ya untuk para terapis gimana? Pesan untuk para terapis itu berarti dia sudah melakukan bekam. Iya.
kan tadi sudah disampaikan bahwa ternyata di luaran setelah mengetahui 2 hari belajar SOP kok agak beda kan Ya, itu. beda. Paling tidak kan ada pesan untuk para terapis yang mungkin belum upgrade ilmu. Nah, jenengan berpesan untuk para terapis gimana? Untuk para terapis, tetap harus banyak Belajar. belajar lagi. Iya. Karena ilmu itu kan nggak akan ada habisnya ya, kita harus terus Iya. banyak belajar karena di luar sana banyak yang sebagai terapis itu masih belum paham ternyata seperti ini gitu loh. Apalagi untuk terapis sekarang itu lebih apa ya Pak? Kadang banyak mengabaikan tentang kesterilan. Oh, Terusnya masalah pembersihan darah juga kadang kok nggak sesuai kan harusnya pakai yang steril kasa itu malah lebih banyak ke tisu. iya. Kalau mau belajar kemana? Sebaiknya kemana? Sebaiknya yang satu yang diakui oleh lembaga nasional, yang berhologram, yang bersertifikat, yang tentunya diakui lah Pak, diakui nasional, yang ada perkumpulan seperti Iya, diakui secara legalitas ya. ya. Terus kalau bekam ya berarti ya sudah bermitra dengan Perkumpulan Bekam Indonesia ya, insya Allah. Karena PBI itu sendiri kan sudah bermitra dengan Kemenkes. Insya Allah akan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ya. Gitu. Karena banyak Pak, terus terang ketika itu hanya sekedar pelatihan tapi tidak memperhatikan tentang legalitasnya, tentang banyak. Baik Bu Rosmalah ya, Bu Rosmalah Dewi dan para pemirsa, kita doakan bersama ya, beliau insya Allah baru mau melangkah nih. Benar. baru sekarang masih awal sekali. Ya, semangat juangnya beliau dalam tholabul ilmu, terutama mendalami pengobatan sunnah ya. Salah satunya adalah teknik terapi bekam atau alijama. Mudah-mudahan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi para pemirsa ya, tentunya yang di sekitar Kajen ya, dan Kajen Pekalongan ya, itu silakan ya kalau mau bekam ya, ini sama Bu Rosmalah Dewi ini karena beliau sudah betul-betul belajar mengikuti bekam yang standar yang sesuai dengan SOP Perkumpulan Bekam Indonesia. Tentunya insya Allah akan senantiasa menjaga keamanannya. Silakan untuk Bu Rosmalah ya, Bu Rosmalah Dewi untuk untuk menyampaikan nomor telepon dan alamatnya. Monggo silakan. Ya. Alamat lengkapnya. Alamat lengkapnya Perumahan Tanjung Sari, Blok D3 nomor 4, Kajen Pekalongan. Oh iya. Apa Perumahan Gria Permata Indah, GPI. GPI itu Gria Permata Indah. Iya, Gria Permata Indah. Blok D3 nomor 4, Tanjung Sari. Kajen. Oh iya, HP-nya WhatsApp ya. Enggak apa. Enggak hafal ya? Iya. Oh iya, enggak apa-apa. Iya. Nanti akan dicantumkan di ini ya. HP yang berjalan itu. Terus terang emang nggak pernah menghafal HP, cek nomor HP jadi. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami ya di channel ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Ya, kita kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.